Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya ingin berbagi resep bagaimana cara membuat bumbu dasar. Biasanya ada 5, tapi kali ini saya membuat 4 saja. Yang pertama, bumbu dasar bawang. Biasanya digunakan untuk menumis maupun untuk kuah sop atau kuah bakso. Berikut ini resepnya. Jadi semuanya kita blender sesuai ukuran resep ya. 250 gram bawang putih, 250 gram bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Boleh di awal seperti ini kita campurkan atau di akhir ketika kita menumis, yaitu lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian minyak 200 ml, sesuai blender ya, bisa 200 ml atau lebih. Blender semuanya sampai halus. Nah, kemudian taruh di penggorengan seperti ini, yang penting anti lengket ya. Tapi sepertinya punya saya ini tidak cukup, jadi saya alihkan ke penggorengan biasa. Resikonya kalau penggorengan biasa dia harus diulang, maksudnya diaduk ya, diaduk secara terus-menerus supaya tidak lengket ataupun kering. Nah, kalau sudah siap seperti ini, nyalakan api dan kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya ini benar-benar pecah dan mengeluarkan minyak. Jadi ketika memblender tidak perlu diberi air ya, cukup hanya menggunakan minyak. Jika menggunakan penggorengan anti lengket tentu tidak akan sesulit ini, jadi setiap kali harus diaduk. Nah, ini dia bumbu sudah pecah dan mengeluarkan minyak. Artinya bumbu ini sudah benar-benar matang dan tanak. Kita diamkan sebelum kita masukkan ke dalam wadah ataupun toples. Oke, bumbu dasar bawang sudah jadi ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita masuk ke bumbu kedua, bumbu dasar putih. Biasanya digunakan untuk lodeh, opor gitu. Jadi untuk pertama kali kita sangrai dulu kemiri. Ini dia resepnya. Jika bahan-bahan sudah siap, kita akan memblender kecuali garam dan gula. Kita haluskan. Jika blender terasa berat, boleh ditambahkan minyak. Nah, seperti halnya tadi penggorengan, kemudian kita taruh hasil blenderan tadi tanpa menambahkan minyak ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Gunakan api sedang. Jika sudah berubah warna dan terlihat pecah serta mengeluarkan minyak, itu artinya bumbu sudah matang dan tanak. Nah, seperti ini. Kita diamkan sebentar sebelum kita masukkan ke dalam toples. Masuk ke 3 bumbu dasar kuning. Biasanya digunakan untuk soto, ayam goreng, maupun nasi kuning. Semua bahan kita siapkan dulu, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan kita rajang jahe, kunyit, dan lengkuas. Jika semuanya sudah siap, lakukan seperti halnya yang pertama, semua blender.
Tambahkan minyak. Jika terasa berat, boleh ditambahkan minyaknya. Kita blender sampai halus. Nah, sepertinya ini sudah halus. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Siapkan penggorengannya dan taruh semua yang sudah di blender. Karena ini bekas dari bumbu dasar putih, tidak apa-apa tanpa harus dicuci terlebih dahulu. Jadi blendernya cukup menggunakan minyak ya teman-teman, tanpa harus menambahkan air. Kita aduk-aduk seperti ini. Karena ini menggunakan penggorengan biasa, bukan anti lengket, jadi harus sering diaduk, tidak boleh ditinggal. Kalau sudah berubah warna, bumbu terlihat pecah dan mengeluarkan minyak, itu artinya bumbu sudah matang. Dan kita dinginkan sebelum kita masukkan ke dalam toples. Bumbu dasar kuning sudah jadi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bumbu dasar merah. Biasanya digunakan untuk sambal goreng ataupun ayam bakar. Nah, kita siapkan bahan-bahannya mulai dari bawang merah, kemiri, terasi, minyak goreng, dan juga cabai besar merah. Ada dua versi sebenarnya, cabai besar merah dan cabai keriting, tapi kali ini saya menggunakan cabai merah besar dan ditambahkan dengan cabai rawit. Buang bijinya ya. Kita haluskan dari dua tahap, yang pertama yaitu bawang merah, bawang putih, dan yang kedua baru cabainya. Setelah itu kita campur. Aduk-aduk sampai rata, semuanya menyatu. Panaskan api sedang. Nah, sedang cenderung kecil ya. Jadi sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak lengket. Dan ini dia sudah tampak mengeluarkan minyak. Jika sudah mengeluarkan minyak dan teksturnya sudah berubah, artinya bumbu dasar merah sudah siap digunakan, sudah matang. Dinginkan sebelum dimasukkan ke dalam toples. Nah, ini dia 4 bumbu dasar yang bisa teman-teman coba dan sering saya gunakan. Kecuali bumbu dasar orange, karena sesekali aja saya bikin rendang maupun kari, itu bisa dadakan ya. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya.